Bahagia itu kayak misalnya kemarin aku nonton X Factor, tiba-tiba ada Ariel Noah. Oh, kita bertiga ini berasal dari generasi yang berbeda ya. Aku ngeliat kalau misalnya happiness itu mungkin tingkat tertingginya itu kalau misalnya udah ada self actualization itu. Ekonomi it does affect it gitu loh. Kayak hidup terus kepikiran, aduh besok makan apa, atau besok ada utang sama orang dikejar debt collector, itu kan juga deg-degan yang Yang ini, yang di atas ini baru bisa tercapai kalau di bawah ini udah safe gitu. Jadi kalau di bawah aja belum tercapai, it's hard to imagine ya. 280 juta orang itu banyak banget loh. You can't satisfy everyone. Pengen hidup di komunitas internasional, terus belajar, terus stres. Saya bilang, kan ini yang gue cari dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore untuk kita semua yang sedang nonton dan entah kalian sedang buka ini di jam apa. Bagi yang udah di Belanda mungkin sekarang juga sekarang sore. Kenalkan, aku Vena sebagai Ketua Kastat PPI NSKD Pengurusan 2024-2025. Ada di samping aku ada dua narasumber yang ganteng dan cantik ini. Mungkin dari ladies first ya untuk bisa perkenalan. Hai, nama aku Ina. Aku di sini Bachelor Psychology. Aku di PPI. Aku di Divisi Seni dan Budaya. Ya, udah itu aja. Oke. Singkat ya. Mas gantengnya gimana? Oke, hai. Saya Carlos. Saya master student di Philosophy of Technology, Science and Society. Ya, filsafat di sini. Ya cuma sebagai pelajar, suka bergabung juga sih bermain sama teman-teman PPI NSKD. Iya, oke. Terima kasih Mas Carlos dan Mbak Ina atas pengenalannya. Nah, kan kita tadi Mas Carlos juga udah menyebutkan Mas ini dari filosofi nih. Berarti nih topik pembahasan kita nih nggak jauh-jauh nih dari filosofi nih. Kira-kira apa tuh? Mungkin aku langsung open aja. Welcome to episode 10 tentang kebahagiaan PPI NSKD. Yeay. Nah, untuk mengawalinya, aku mau tanya dulu nih, apa sih arti kebahagiaan bagi kedua narasumber kita nih? Mungkin Mas Carlos mau duluan? Oke. Not ladies first, but ladies. Oke. Kebahagiaan itu kompleks ya. Kalau saya pribadi itu menilai atau memahami dan menghidupi kebahagiaan itu sebagai suasana batin ya, ke stability, emotional stability, apapun, like financial, kehidup yang lebih baik dan bermakna saja sih. Setiap orang punya definisi yang berbeda, tapi saya lebih ke stability dan bermakna gitu, meaningful life. Stability dan bermakna ya berarti ya. Kalau Mbak Ina nih, Bahagia itu kayak misalnya kemarin aku nonton X Factor, tiba-tiba ada Ariel Noah. Oh. Enggak. Bahagia itu, menurut aku itu bahagia itu sebenarnya kompleks ya, misalnya kayak happiness. Tapi in general it's a positive feeling. Dan I think itu lebih ke bahagia itu when you're content with what you have, dengan situasinya, dengan ya keadaan kayak gitu, dan bisa happy dengan itu semua. I think itu happiness sih. Berarti cukup sederhana ya kalau buat Mbak Ina ya. Nah, di sini ada dua definisi berbeda, ada yang lumayan kompleks dan ada juga yang sederhana. Kalau dari aku sendiri, yang pengetahuanku emang benar, itu memang kondisi batin, dimana emang kebahagiaan itu nggak ada definisi yang pasti. Karena kita ada juga yang sederhana, kayak ketemu hal yang nggak di-expect, bisa datang tiba-tiba langsung happy gitu. It's okay, like semua orang kita merasakan itu kok, tiba-tiba happy. Nah, ada juga yang kalau misalnya masa bahagia kalau misalnya sudah stable dan lain-lain. Jadi karena merasa kayak ada lah yang di worry-nya lain gitu kan. Oke. Nah, aku mau nanya juga nih, kalau menurut Mbak Ina sama Mas Carlos nih, apakah generasi sekarang dirasa sudah bahagia atau cenderung tidak? Mungkin Mbak Ina boleh. Ya aku ngerasa sih nggak bisa dipukul rata ya. Cuman kayaknya mungkin, aku nggak tahu ini benar atau nggak, cuma mungkin di
di portraynya seakan-akan nggak bahagia, bisa iya bisa enggak gitu ya. Soalnya kan orang kan banyak banget. Cuman apa ya, kalau misalnya dipukul rata kayaknya nggak bisa deh menurut aku. Gitu. Kalau menurut Kakak Los? Well, interestingly, kita bertiga ini berasal dari generasi yang berbeda ya. Saya tuh milenial dan kalian tuh Gen Z. Jadi mungkin beda generasi itu sudah banyak penelitian sih. Ada perbedaan cara pandang tentang hidup yang berdampak kepada kebahagiaan ya, soal bahkan definisi kebahagiaan berdasarkan generasi itu aja udah berbeda. Tapi kalau apakah anak muda sekarang itu bahagia? Menurut saya kalau dari generasi saya milenial itu, specifically Indonesia sepertinya tidak ya. Banyak yang majority ya, menurut saya majority itu tidak bahagia. Banyak faktor ya, bisa karena belum menikah mungkin, bisa karena belum punya pekerjaan yang tetap, penghasilan yang baik, bisa juga karena masa depan yang belum bisa dicapai, seperti itu. Jadi ada banyak faktor, tapi kesan saya ya terhadap generasi milenial saya tuh, di generasi saya tuh banyak yang belum capai apa yang disebut dengan bahagia. Nah, lanjut dari tanggapan Mbak Ina dan Mas Carlos, kita nih juga ada bawa artikel yang sedang lagi ramai dibicarakan, yaitu from World Happiness, itu mengatakan tahun 2024 ini generasi sekarang khususnya Gen Z yang lagi dibicarakan itu cenderung kurang bahagia dibandingkan milenial. Sedih sekali. Dan sekarang kita lagi ada kedatangan kedua generasi nih, kedua generasi. Saya nggak dihitung ya, karena saya moderator di sini. Nah, World Happiness Report ini mengungkapkan kalau misalnya anak muda sekarang nih kurang bahagia dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ditanggapi oleh report ini, ada dari Forum Ekonomi Dunia mengatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Nah, kita akan membahas 3 faktor ini satu per faktor ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mungkin juga tadi sempat dimention oleh Mas Carlos. Mungkin ada juga yang menganggap ekonomi ini nggak berpengaruh ke kebahagiaan, tapi nyatanya tentang ketidakstabilan pekerjaan dan yang bisa dibilang, kalau aku tahu sih dari isu-isu Indonesia yang lagi ramai juga di Twitter, TikTok, dan Instagram membahas finansial, khususnya lapangan pekerjaan yang cukup sulit sekarang, cukup sulit dan penghasilan tidak pasti. Juga ada UKT yang tambah mahal, kalau misalnya Mas Mbak tahu. Itu cukup mendefinisikan kalau misalnya ekonomi dunia lagi ekonomi negara kita lah lagi tidak baik. Dan aku juga notice ada juga beberapa pengaruh ekonomi dunia juga yang sedang lagi, mungkin karena ada isu-isu politik mereka ya, yang mempengaruhi ekonomi dunia, mulai dari kurs euro kita sendiri lah, itu naik cukup signifikan dari tahun lalu, sekitar 2000 inflasi cukup inflasi, jadi itu mempengaruhi. Nah, menurut Mbak nih, kalau gimana ekonomi itu mempengaruhi ya Bang, nggak sih? Duluan ekonomi itu sangat mempengaruhi ya, karena salah satu faktor dari kebahagiaan itu kan ada banyak elemen tuh penilaiannya. Bisa jadi relation, bisa dari pendekatan sosial, bisa politik, bisa juga ekonomi. Nah, ekonomi ini terkandung di dalamnya itu bisa juga penghasilan yang cukup, ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya, kita bisa lihat saja misalnya, bahkan jangankan yang masih muda-muda ya, yang sudah menikah pun tingkat perceraian di Indonesia itu kalau yang tinggi itu majority disebabkan oleh masalah keuangan di dalam keluarga ya. Jadi itu satu dari segelintir faktor yang kita bisa lihat bahwa ternyata ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap keluarga ya. Hidup keluarga yang berbahagia. Bayangkan dalam keluarga itu ada berapa orang, misalnya ada suami istri tambah anak, udah 3 orang tuh yang bergantung pada satu pohon kekeluargaan itu. Jadi kalau dari kita melihat zoom mikro ini aja, itu of course ekonomi itu sangat mempengaruhi keadaan batin orang untuk hidup satisfied with their life. Benar juga. Mungkin kalau pertanyaan Mbak Ina aku ganti nih, karena tapi apa-apa, aku pengen jawab yang tadi. Oh, boleh deh kalau gitu. Tapi aku agree sama yang tadi, soalnya kan kamu tahu nggak sih yang hierarchy of needs? Maslow. Maslow, itu Abraham Maslow. Itu kan self fulfillment itu kan paling atas ya. Itu aku ngeliat kalau misalnya happiness itu
mungkin tingkat tertingginya itu kalau misalnya udah ada self actualization itu. Tapi kan dari paling bawah itu kan physiological needs-nya dulu, naik ke atas, terus habis itu ada safety and security, dan itu yang terkait sama ekonomi tadi dan politik gitu kan. Lalu naik lagi itu the need to be loved and belongingness, itu yang makanya mungkin ya kayak tadi Kak Carlos sebut itu yang tentang pernikahan dan segala macam gitu. Terus habis itu naik lagi baru kalau misalnya itu semua udah tercapai, baru mereka bisa dapat self esteem, and then baru self actualization. Nah, itu kayaknya I think itu kenapa ekonomi, walaupun ekonomi it does affect it gitu loh. Karena itu it affects your the feeling of safety, karena kan kebayang kalau misalnya kita kayak mungkin nggak harus banyak banget ya uang, tapi kalau misalnya kita kayak hidup terus kepikiran aduh besok makan apa, atau besok ada utang sama orang, dikejar debt collector, itu kan juga deg-degan ya. Gimana caranya kayak bisa happy gitu kayak gitu. Jadi kayaknya iya benar itu yang aku nggak tahu ya kalau di Indo tuh gimana, tapi aku dengar banyak orang tuh kayak katanya di generasi sekarang tuh susah wage-nya rendah, sementara kan juga kebutuhan kan juga banyak gitu. Dan mungkin orang itu nggak harus foya-foya, tapi karena emang penghasilannya dikit, terus juga kebutuhannya banyak, akhirnya kurang, jadi kelilit utang, itu kan jadi mungkin itu bisa ya kan efek gitu. Ya mungkin saya mau nambahin tadi soal kan itu piramid ya Maslow itu. Jadi kan paling basic itu kan memang physical. Jadi ini kan dia kayak yang ini, yang di atas ini baru bisa tercapai kalau di bawah ini safe gitu. Jadi kalau di bawah aja belum tercapai, it's hard to imagine ya untuk grow up itu. Jadi ya begitulah. Cukup signifikan lah. Signifikan ya. Dan lanjut lagi, memang kalau misalnya faktor ekonomi ini cukup mencakup banyak ya. Termasuk juga affecting that apa juga yang dibahas di forum itu mengenai karena kita nih ekonominya nggak pasti dan lain-lain, sehingga memunculkan kecemasan tentang biaya hidup, sehingga banyak dari khususnya Gen Z yang sekarang yang sudah mungkin udah di Gen Z awal ya, yang udah mau juga nikah muda, itu juga banyak yang menunda beli rumah, juga menunda pasangan. Itu bukan hanya Gen Z sih, tapi milenial akhir-akhir banyak juga. Dan itu juga cukup ramai dibahas, khususnya mungkin karena saya aktif di Twitter. Itu banyak banget apalagi kalau kalian tahu nih komunitas marah-marah itu lagi bahas banyak banget dari Twitter community. Itu ada bahas juga yang soal pinjol dan perceraian dan lain-lain. Itu cukup signifikan sih. Jadi dari aku cukup agree dengan ini. Kalau misalnya Mas Banyak kayak juga agree lah kalau misalnya faktor ekonomi mempengaruhi. Aku mau move on ke faktor berikutnya, yaitu adalah teknologi dan media sosial. Nah, kan sebenarnya kita dipermudah ya aksesnya untuk berkomunikasi. Tapi kalau menurut forum mereka, dikarenakan easy-nya akses internet ini, kita tuh jadi isolisasi di sosial ini. Karena kita jarang untuk bertemu langsung dan bercakap-cakap bermakna gitu loh, seperti sekarang. Jarang juga orang yang mau ketemu di talk, dan lebih seru ngomong di chat biasanya. Physical ya, person meeting. Kalau misalnya nih, tadi kan Mas Carlos duluan, sekarang Mbak Ina nih, sebagai Gen Z nih, gimana rasanya kayak ngaruh nggak sih media sosial ke kebahagiaan sekarang sama sosial sekarang? Ngaruh sih, karena kan itu kan yang media sosial kan sekarang tuh it's a big part of our lives ya. Kita kalau misalnya kita bosan dikit, kita bukanya media sosial gitu. Banyak orang kan ngomong yang tentang media sosial tuh kayak affecting self esteem, karena kita jadi ngeliat kehidupan orang lain gitu-gitu. Terus habis itu juga ya kayak tadi itu juga related sama yang itu, karena itu mungkin kita jadinya lewat media sosial, jadi nggak ketemu langsung gitu in real life, sehingga itu mungkin affecting our relationship gitu kan, and belongingness. Tapi sebenarnya juga kadang ya, kalau misalnya apalagi gini, kita yang kayak ngerantau gini, sebenarnya ada gunanya juga sih menurut aku media sosial. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, kayak teman aku sekarang yang teman SMA tuh udah kayak kesebar gitu kan. Maksudnya iya ada teman dari NSKD, tapi selain itu kan kalau bukan dari social media juga
ya Nggak bisa jadi- keep in touch ya? nggak bisa keep in touch gitu. Tapi aku juga kadang tuh ngerasa akhir-akhir ini aku ngerasa aku kayaknya agak terlalu banyak scrolling deh karena agak-agak terus habis itu lama-lama tuh jadi kayak kebiasaan gitu. Dan aku pernah dengar, aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kayak kalau misalnya dulu tuh kan kalau misalnya kalau di yang tempat kasino gitu yang kita ini terus habis itu ada 3 nomor terus kalau Oh, misalnya iya. sama terus kayak dia jadi Apalah ada game itu lah ya. Game kasino lah, lanjut nggak pernah ya. itu Ini sensor ya tolong. Tolong komen apa namanya tuh. yang itu loh yang jadi ntar kita ke ini deh Holland Casino deh kita Setelah ini Hatikan. kita ya itu kan katanya tuh kalau misalnya tiga-tiganya itu baru kita menang, tapi katanya waktu itu saking itu jadi susah banget orang jadi nggak interested. Tapi akhirnya mereka rubah lagi gimana caranya itu yang ada kayak surprise ya, jadi mungkin nggak harus tiga-tiganya menang terus apa gitu, tapi bisa jadi cara menangnya tuh lebih gampang gitu. Dan itu katanya itu juga teknik itu tuh dipakai di algoritma gitu, karena sekarang kan kalau dulu kan kita Instagram kita ngeliat cuma yang kita follow. Kalau Yep. sekarang kan kita ada yang suggested gitu-gitu dan kita nggak tahu, kadang bisa suggested yang kita suka, kadang tiba-tiba apalah yang baru gitu. Dan that element of surprise itu kan yang kita jadi kayak mungkin bukan kita apalagi cuman kayak secara subconsciously kita kayak scrolling aja terus dan lama-lama aku ngerasa kadang pusing gitu loh. Nah, Kalau misalnya kayak lihat gitu cuman nggak bisa berhenti gitu, jadi kayak bosan lagi buka lagi Buka gitu. lagi. for you page. For your Iya page, gitu. Nah, for you page For itu your juga page. surprising kan. Ya, Tiba-tiba ya, ya. ngeliat ada teman kita di sini kayak kenal nih gitu. Baik masih teman. Kadang-kadang bukan siapa-siapa, tapi ada di situ. Iya. Nah, kalau Mas Carlos gimana nih sebagai milenial memandang? Wah, sosial media ya. Ini pengalaman unik untuk saya. Soalnya kalau Mbak Ina ini generasi Z, ya saya generasi milenial. Itu saya lahir dan besar. Dulu masih kecil itu tidak ada sosial media. Dan saya hidup di kampung di NTT sana tuh, di Kupang itu. Itu internet aja tuh susah ya. Dulu tahun berapa ya saya pertama kali tahu internet itu? 70. Pokoknya awal 2000-an lah. No, awal 2000-an, hampir SMP gitu baru tahu internet. Dan sosial media tuh kayak tahun hampir SMA lah baru Facebook. Dulu sebelum Facebook tuh ada Friendster misalnya gitu tuh. Itu mungkin generasi Z kurang tahu apa sempat nggak tahu, mengalami nggak itu. tahu. Kurang tahu ya. Nah, itu. Nah, sebelum Facebook itu kami bermain di situ, berkecimpung di situ. Tapi saya bisa melihat, maksudnya generasi saya itu cukup beruntung karena melihat dua dunia yang berbeda. Dunia before social media and dunia after social media. Sebelum social media itu saya masih kecil, tuh bermain ya kita ngajak di kampung itu ngajak tetangga, teman-teman tetangga. Jadi berteman dengan orang. Jadi kita memang benar-benar bersosialisasi itu benar yang definisi sosial gitu ya. Pokoknya face to face kita ngajak teman setelah pulang sekolah, sebentar kita main ini yuk, atau kita kemana mandi ke sungai seperti itu. Iya benar, itu pengalaman masih kecil, itu pengalaman yang menurut saya otentik dan oriental ya. Jadi tidak terkontaminasi oleh sosial media dan teknologi. Tapi kalau sekarang ya teknologi itu menurut saya ada bermata dua ya, pedang bermata dua ya. Dalam satu sisi bahwa dia mendekatkan, dalam arti bahwa misalnya sekarang kangen orang tua ya tinggal Video call. bahkan video call gitu kan, langsung face to face. Kita lihat jerawatnya ada berapa sekarang kan, bisa tahu daripada mendengar dia bercerita, oh lagi ini kan seperti itu. Jadi ada kemudahan, tetapi di satu sisi itu karena enaknya kita karena ini bisa sangat memudahkan kita untuk komunikasi, kita kadang tuh underestimate atau undermine how important physical meeting is, right? Ya, juga ngapain ketemuan, kan kita bisa video callan. Ya memang betul, tapi emosinya itu nggak dapat. Ya, kalau ada penelitian psikologi dan emosional itu nggak dapat itu. Mungkin itu yang menyebabkan krisis soal happiness ya. Jadi kurang happiness karena at the same time you feel attached, tapi juga detach jadi dari sesama, dari kenyataan itu. Dan juga tadi Mbak Ina singgung soal algoritma ya, saya juga belajar soal itu, tapi bukan how to make algorithm, tapi how algorithm works. Ya itu memang
kita kalau di filosofi itu kita cukup kritis soal algoritma karena memang algoritma itu dimaksudkan untuk itu membuat orang itu attach gitu ya, attach. Dan negatifnya ya memang kalau lu attach di situ ya udah nanti yang di offer di sosial media itu misalnya lu suka ke Bali, nanti scroll video yang muncul tuh Bali nanti diselang-seling, tapi itu memang disengaja dan itu plus minus ya, ada memang strategi marketing algoritma neuroscience sekarang istilahnya. Kalau aku bisa simpulin sih dari Mbak Ina sama Mas Carlos, itu bukan hanya soal kita sosial juga sih, tapi tentang waktu juga sih kayak aku lihat. Soalnya aku pribadi juga waktu kecil memang nggak terlalu megang HP. I was an iPad kid, but nggak megang HP. Jadi aku cuma nonton YouTube. Aku cuma nonton YouTube, tapi secukupnya. Dan dulu nonton TV aja gitu. Indovision kalau tahu. Ya, aku nonton Indovision doang. Growing up like that, aku realize pas SMA memang kerasa beda banget sih sosialnya dari aku yang di Malang ke Jakarta tuh. Bukan maksudnya bedain daerah sama kota ya, cuma ngerasa beda aja pergaulannya. Dan disitu langsung ngerasa kayak kok jauh lebih nggak ramah gitu dan lain-lain. Kayak di sosial media kok baik-baik, di reality kayak susah diajak di counter gitulah, susah. Jadi kayak dan juga mungkin kalau misalnya algoritma tuh nyambung ke waktu, makanya kita pusing kadang-kadang dan juga suka terlena kan. Terus nambah stres kalau misalnya kayak tiba-tiba udah deadline, tiba-tiba udah waktunya ini ya. Kemana aja aku selama ini gitu. Itu mungkin aku yang ini nggak ada kesimpulan karena memang teknologi dan media sosial ini rada bermata dua lah benar. Dan ada faktor selanjutnya yaitu iklim dan politik. Ini kayaknya cukup kontroversial ya untuk sekarang. Nah, untuk iklim sendiri dari Forum Ekonomi juga menyebutkan kalau misalnya kita ini dapat iklim atau ekososial yang rusak. Dan belum ada lembaga yang benar-benar membantu hal itu. Kayak kita udah dikasih tahu global warming, tapi sampai sekarang juga belum ada aksi yang benar-benar nyata gitu untuk membantu. Itu kalau misalnya dari Mbak Ina sama Mas Carlos nih, gimana nih soal iklim? Apakah mempengaruhi apa enggak? Happiness. Ya. Oke. Ya itu environment ya, itu memang kalau personally saya juga mengalami perbedaan misalnya cuaca panas di Indonesia itu yang terus meningkat, misalnya temperature-nya tiap tahun itu terus meningkat ya, of course itu mempengaruhi kita yang hidup di situ ya, di daerah itu, emosional kita gitu kan. Bukan hanya itu, tapi masalah misalnya kebutuhan misalnya pertanian itu menjadi sulit, petani-petani sebagai penyedia makanan nasional itu kan raw material nationally itu kalau mereka terganggu kan udah itu kita juga terganggu nih, entah status kamu apa, mau pejabat mau pengusaha kamu pasti terganggu karena kurangnya panenan misalnya seperti itu. Lalu apakah perubahan iklim ini mengganggu kebahagiaan? Saya pikir ya sangat relatable karena banyak hal yang kita bisa lihat dari panenan. Kita bisa juga lihat dari bagaimana how we struggle with our food estate in Indonesia gitu. Kita masih impor banyak makanan dari luar, sedangkan kita masih belum menyadari akan hal-hal tentang perubahan lingkungan. Tapi saya pikir perubahan lingkungan itu sesuatu yang sudah terjadi, tapi pertanyaan yang lebih dalam menurut saya itu what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Masyarakat kita tuh banyak yang belum punya kesadaran akan itu, banyak tuh yang masih oh iya makin panas, tapi ya udah pertanyaan itu sebagai pernyataan aja, bukan sebagai pertanyaan. Kalau sebagai pertanyaan dibalik tuh kenapa semakin panas gitu kan, nanti kan itu kan akan dicari kalau orang yang suka berpikir akan mencari ke oh ada perubahan iklim, oh dari mana datangnya perubahan iklim ya, global warming dari mana, global warming ya many factors ya, misalnya seperti itu. Benar, mungkin kalau aku agak relate-nya sama Mas Carlos tuh di bagian perubahan cuaca sih, soalnya aku tinggal di Belanda
ke Peter Hu nih, Asian Market nih, aku mau pas winter mau beli kangkung nggak ada karena nggak bisa diimpor karena Gitu. beku. Ya, Jadi sedih kebagian aku karena makananku nggak ada. Makanan Itu bisa sih iklim kan. Iya. bener. Kalau mempengaruhi state, Iya. mentality state, Well-being. well-being. Keinginan kangkung. Dan kangkung itu mencipu. Oke. Makanya saya pulang ke Indonesia. Demi kangkung. Demi kangkung. Bisa kan Amazing Oriental? Mas dia juga nggak kirim. Nggak ada juga karena nggak bisa diimpor ya. Lagi beku. Kalau Mbak Ina gimana nih? Correct me if I'm wrong ya, tapi kalau misalnya perubahan iklim tuh ini nggak sih related nggak sih kalau misalnya kayak udara segar kayak polusi gitu tuh related nggak sih? Relate. Iya. Related juga. Of course. Itu menurut aku penyebab ya, lebih ke penyebab apa yang menyebabkan kita berubah. Ya kayaknya kayak gitu deh. Tadi kan ngomongin tentang misalnya apa pemerintah tadi. Iklim dulu Oh sekarang. iklim dulu. Iklim dulu. Oke. Pemerintah nanti. Iya tapi kan gini ya, iklim kan bukan. Duh kalau iklim gue nggak tahu deh. Tapi pokoknya yang tentang menurut gue yang apa namanya kerusakan di lingkungan itu bisa affect happiness karena itu kayaknya juga misalnya dia berdampak ke kesehatan ya kan Iya, kayak iya. kalau misalnya kita kalau misalnya udaranya soalnya di Jakarta waktu itu kan pernah ya yang kayak kotor banget gitu yang sampai Merah ya. parah yang merah gitu itu kan gimana ya maksudnya kalau napas aja susah gitu kan itu kan kalau misalnya sakit kan gimana mau bahagia ya kan itu kan physiological need safety and security gitu entah gitu terus abis itu ada juga apa ya kayak just being back in nature itu juga ada the sense of calmness-nya juga gitu dan kita yang di Jakarta itu kayak susah gitu nggak sih untuk kayak nyari tempat yang beneran kayak enak ada green space gitu misalnya kayak dulu aku waktu SMP SMA tuh aku suka di kalau pulang sekolah gitu ya habis ujian tuh sama teman-temanku kita ke ini tau nggak sih Bintaro Exchange mallnya. Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Bukan Gak apa-apa, Bintaro. oke, gambarin aja. Bintaro Exchange dia tuh ada kayak tamannya itu waktu itu cukup gede gitu ada kayak kita bisa buat jogging lah atau gimana gitu pokoknya enak lah jadi kita bisa abis nge-mall jalan-jalan di situ tuh enak gitu cuman sekarang mau dijadiin BX2 jadi kan kayak makin yang gitu loh yang kayak ada tempat-tempat hijau gitu terus habis itu jadi gedung hilangin lagi gitu kan jadi kayak ya mall lagi gedung lagi gitu. Dan itu kan pohon kan ini ya yang apa sih kalau misalnya ada polusi-polusi gitu kan bukannya dia yang kayak bersih udara Iya. ya nggak sih ya nggak sih jadi kan kalau misalnya itu dihilangin itu kan malah jadi ya udaranya ya udah kotor aja nggak ada yang bersihin gitu terus habis itu kayak kalau misalnya banjir juga kan kalau misalnya pohon kan malah the roots suck up the water gitu kan sehingga nggak ini nah tapi kalau misalnya itu nggak ada gitu kerusakan lingkungan kayak gitu kan jadinya banjir gitu terus gimana kita mau happy kalau rumah banjir ya kan gitu kita mobil rusak gue denger loh cerita dari teman-teman nyokap gitu dia itu apa mobilnya rusak gitu kan kasian banget terus baru dibenerin tahun depan banjir lagi kayak Dubai sekarang sih banyak kan yang low voice itu kerendam banjir tuh kan gimana cara mau happy coba kalau kayak gitu caranya itu yang punya aja nggak komentar nyambungnya ke keluar duit lagi faktor ekonomi lagi tapi menarik ya saya tuh personally jarang mengunjungi Jakarta karena faktornya terlalu panas untuk saya kan saya kan hidup kayak dulu di Kupang terus di Jogja itu lama itu kan lebih adem ya banyak pohonnya terus kayak lebih air quality-nya juga lebih bagus banyak hijau-hijaunya kalau ke Jakarta tuh kayaknya masuk oven itu dan bising gitu iya bising dan langitnya itu kayak tidak pernah biru iya
Iya. Kayak menghabiskan seminggu di sana tuh kayak di dalam oval dan kesannya kayak langit tidak pernah biru. Tapi satu dan dua hal memaksa harus ke sana. Misalnya kalau urusan misalnya kayak visa kemarin kan harus ke Jakarta atau ada urusan keluarga atau apalah kerjaan pasti harus ke Jakarta. Itu karena hal-hal itu aja yang memaksa saya ke sana. Tapi kalau mau untuk hidup, kayaknya saya lebih memilih untuk jauh dari lingkungan hidup yang seperti itu. Iya sih, sorry. nyokap gue kan tinggal di Jogja ya, dia tinggal di kayak kotanya gitu. Tapi dia itu sering suka ini ke atas ke Merapi gitu, karena kalau di situ less crowded, jadi kan less cars, less pollution gitu kan, udaranya lebih segar. Itu di sana juga lebih banyak pohon, ada gunung, ada apa gitu, dan kayak gitu tuh ada sungai gitu, itu bikin happy gitu loh, kayak gitu. Fun fact sekarang tuh karena ya kalau masih ingat 2019 ada 2020 awal itu ada kebakaran hutan Kalimantan. Kalau ingat itu juga yang perlahan kalau kita nggak sadari di Southeast Asia, karena kan Kalimantan tuh center juga kan, center paru-paru dunia. Baru kemarin aku melihat juga maps Indonesia, Southeast Asia, dan memang signifikan juga kayak di Filipina, Thailand semua itu meningkat suhunya. Dan ini aku spoiler aja ya, Jakarta sekarang benar-benar abu-abu. Jadi walaupun terik itu kayak winternya Belanda, tapi panas. Tapi panas. Di sini winter minus. Kita sesak. Dan itu emang benar sesak. Oke, kita move on ke selanjutnya yang cukup agak kontroversial juga yang lagi trending, mumpung lagi ganti presiden ya kita nih ya. Nah, itu soal politik. Kapan sih gantinya? Baru Maret kemarin disahin. Belum, itu disahin terpilih tapi nanti official untuk pelantikannya kan Oktober. Oke, nanti ganti. Nah, jangan lupa ya Oktober kita ganti presiden. Ya, kita tuh sekarang ada omongan kalau misalnya perpecahan sosial dan politik ini mempengaruhi kebahagiaan karena menyebabkan kecemasan dan keputusasaan. Nih, kalau dari Gen Z dan milenial gimana tanggapannya? Mungkin dari Mas milenial dulu nih. Ya, politik itu penting sekali ya kalau untuk mengganggu atau melahirkan kebahagiaan, happiness di dalam society. Ya, contoh saja misalnya kalau suatu pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik, tentu saja menimbulkan banyak kecemasan, banyak orang kecewa. Contoh saja misalnya pembagian, rakyat kecil tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, misalnya bantuan, atau mereka hidup tidak sejahtera. Cara pemerintah mengelola negara itu kalau tidak diatur dengan baik itu banyak orang yang menderita loh. Itu kalau untuk politik itu. Nah, kita juga kayak di masa sekarang kan masa transisi kepresidenan ya. Nah, banyak sekali sebenarnya kisruh yang terjadi. Cuma saya tidak ingin masuk ke dalam soal itu. Cuma kita melihat bahwa di permukaan itu kelihatan banyak sekali itu kontestasi para elit politik itu yang mereka memperebutkan kekuasaan. Siapa yang menjadi menteri nanti, siapa yang memegang ini. Itu makanya kenapa politik itu disebut percaturan politik, karena memang itu bermain ya, kayak seperti bermain catur, bermain strategi. Tapi apakah itu berdampak untuk kebahagiaan masyarakat Indonesia? Of course, karena kamu bayangkan kalau kamu punya pemimpin yang salah, maka semua proyek-proyek itu tidak ada yang benar. Gitu ya kan? Atau benar tapi di frame secara salah. Akhirnya yang menguntungkan ya cuma satu pihak gitu. Benar. Pihak yang lain itu tidak. Misalnya ada bantuan, ya pernah tuh Pak Jokowi memberikan sharing soal menegur soal bantuan, misalnya stunting yang dana 10M dipakai 8 atau 6 atau 8M untuk pertemuan, sedangkan yang jadi susu dan raw material untuk dinikmati oleh masyarakat stunting itu cuma 2M. That's management, how to govern gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari bahwa pemerintahan yang dijalankan secara tidak benar, tidak mencapai target, itu akan menimbulkan orang-orang yang stunting tetap stunting gitu. Jadi itu artinya bahwa programnya ada, pelaksanaannya tidak terjadi, ya orang tetap tidak sejahtera. People don't feel happy. Kalau dari Mbak Ina nih, tanggapan nggak soal politik? Kalau misalnya politik, I think it does affect your happiness, not happiness ya, tapi it plays a big role in our lives ya.
itu kan sesuatu yang it's a fact gitu. I think untuk kalau misalnya politik yang related sama happiness, I think itu adalah kalau misalnya pemimpin yang fair nggak sih? Tapi itu juga susah karena gini loh, mungkin negara lain tuh bisa mungkin kelihatannya kayak politiknya lebih fair, tapi dan again kita Indonesia kan banyak banget orangnya ya, 270 orang gitu, itu 280 kan almost. udah, oh my god. Terus itu 280 juta orang, itu banyak banget loh gitu. You can't satisfy everyone gitu. Bakal ada yang happy sama pemimpin, ada yang enggak gitu. Tapi apa ya, untuk fair itu I think kalau misalnya pengen rakyat yang sejahtera dengan itu adalah ya I think pemerintahannya harus yang fair dan apa ya, focusing on the welfare of the people gitu. Karena mereka pemimpin tuh harusnya they're the one serving, bukan yang dilayanin. Dan yang aku lihat banyak adalah di Indonesia, nggak semua ya, tapi ada beberapa pejabat tuh malah yang dengan itu mereka mikir oh gue yang berkuasa ya. Karena di Indonesia kan social gapnya lumayan ya, Cukup lumayan. lumayan gitu. Kalau misalnya ada pemimpin yang malah bisa cukup rendah hati dan nggak egonya semua diambil buat dia punya kekuasaan itu dia pakai buat ini this is an opportunity for me to do something to serve others gitu, bukan untuk egonya pribadi. I think itu sih. Tapi kalau soalnya itu aku nggak terlalu ngikutin politik ya, jadi Oke, mungkin aku juga conclusion dari juga aku karena update sosial media banget ya. Memang sekarang lagi banyak isu juga tentang perpajakan, khususnya perpajakannya lagi ramai karena bea cukai, karena kita juga murid inter kan, jadi kita pasti notice dong soal bea cukai. Dan ada juga yang nyebut baru-baru ini yang Volkatif juga menyebutkan beberapa ratus miliar itu kayak Pinjol. Project Telkom. Project Badu Telkom, dan ada juga ya aku lupa isu apa, tapi ada 250 miliar hilang juga. Jadi cukup banyak dan itu juga bisa affect the people memang. Karena kalau misalnya pemerintah kita baik, pasti ekonomi kita juga jadi baik. Dan itu juga ngaruh ke paspor ya, mungkin kalau aku bingung ngomongin paspor ya. Seandainya paspor kita kuat, wah aku tuh bisa ke Inggris gitu yang nggak usah pakai visa gitu kan. Aku sempet iri sama orang Korea gara-gara mereka bagus banget. Itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin kita akhiri untuk faktor-faktor yang dari Forum Ekonomi Dunia. Sebelum kita mengakhiri juga, mungkin dari Mbak Ina sama Mas Carlos nih ada yang pengen dibahas soal faktor lainnya yang mempengaruhi? Mas Carlos ada? Apa ya? Life satisfaction sih. Kadang kalau kita perhatikan kan standar satisfaction seseorang itu bisa berbeda-beda. Tidak hanya satu orang per individual, tapi juga bisa jadi satu grup, misalnya satu grup masyarakat. Bahkan di Indonesia kita kan multi etnis. Satu etnis itu mungkin life satisfactory beda dengan etnis itu yang lain. Satu negara itu juga biasanya beda dengan negara yang lain. Ya misalnya seperti itu. Menarik kalau kita lihat. Kalau dalam filsafat itu ada soal well-being, soal happiness itu ada macam-macam teori. Cuma itu ada big picture itu ada 3. Yang satu itu hedonism, jadi mengejar aku tuh happy ketika mencapai pleasure, lalu membuang pain, menghindari pain. Yang kedua itu soal desire satisfaction theory, itu kalau kita itu happy ketika kita mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi kan hidup tidak selalu begitu ya. Benar. Hidup tidak selalu begitu ya. Misalnya saya pengen jadi misalnya ketua PPI Belanda ya, misalnya is it achievable or not? Ya itu ada hal-hal yang itu. Yang terakhir itu soal objektif, teori yang terakhir itu objektif list. Jadi ada bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan hanya masalah preference subjektif. Ada loh kebahagiaan itu ada standar universalnya. Misalnya kalau menurut teori itu misalnya harus berpendidikan. Jadi berpendidikan itu tidak selalu bahwa kamu pergi ke sekolah, tapi itu pergi ke sekolah itu adalah pendidikan yang diinstitusionalisasi.
Tapi pendidikan dalam arti punya pengetahuan. As long as you have knowledge, you have a very strong basic possibility to be happy. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya life satisfaction setiap orang, bahkan kita kan negara kita tuh termasuk negara agamais ya, maksudnya kita punya nama agama yang official, yang resmi, dan sepertinya kita tuh memang diajarkan setiap agama tuh untuk grateful ya, gratitude ya. Jadi itu gratitude itu bahasa religiusnya, tapi bahasa ilmu pengetahuannya itu satisfaction ya, berkecukupan ya, merasa cukup. Kalau Ina gimana? Ya yang kayak tadi yang aku bilang, misalnya kayak ngeliat Ariel Noah atau misalnya ngeliat foto-foto anjing atau apa gitu, itu bikin happy. Tapi I think itu cuman kayak boosters kecil-kecilan doang gitu. Itu kayak yang ya ada trigger lah buat kita bikin happy. Tapi I think kalau misalnya happiness itu the main thing yang penting itu, I think the willingness to be happy. Dan karena waktu itu aku pernah baca ya di textbook aku di psychology, cuman aku lupa karena banyak banget bacanya. Cuman tapi dia ngomong tentang kadang klien itu menikmati the pain, ngerti nggak sih? Karena nggak tahu dari situ mungkin dia dapat sympathy from others, dapat attention from others, atau mungkin dia subconsciously, bukan dia sengaja ya, tapi subconsciously kayak enjoy the pain gitu. Nah, kalau kita kayak gitu ya mau gimana? Kalau misalnya nggak ada willingness to be happy, ya mau gimana pun caranya nggak bakal happy gitu. Tapi untuk itu gue tuh gak suka baca sebenarnya. Tapi ada satu buku yang gue suka baca itu ditulis sama a monk, namanya Ajahn Brahm. Itu namanya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Oh tahu? Tahu. Oh iya. Saya baca 1, 2, 3 tuh. Aku baca juga. Ya, Cacing. Nah, sendiri. Ajahn Brahm ya, Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Jadi kotoran kesayangannya itu dia tuh pakai kotoran itu sebagai kayak apa ya, perumpamaan. Kotoran itu kayak kita punya perasaan negative feelings lah, kayak kita marah sama orang, terus kita rasa sedih, semua yang negatif gitu. Tapi somehow itu menjadi kotoran kesayangan si cacing ini dan disimpan. Nah, sementara kalau misalnya kotoran kita simpen itu kan kita malah pertama rumah kita jadi bau, kita membusuk, bakteri jadi numpuk, bikin kita sakit gitu. Yang harus dilakuin kan kayak abis kotoran itu ya dibuang gitu. Tapi banyak orang kan nggak sadar itu. Dan di buku ini tuh satu hal lagi selain the willingness to be happy adalah yaitu kayak tadi itu gratitude itu, karena to be content with apapun kondisinya. Karena kalau misalnya kita mau nyari apa yang sedih, itu ada aja gitu. Misalnya mungkin kita bisa punya pekerjaan yang bagus, tapi kenapa nggak sebagus ini? Atau misalnya kita punya pasangan yang baik, tapi kenapa nggak seganteng ini? Ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya mau dicari tuh pasti ada aja yang kurang gitu. Tapi that kind of satisfaction, dan yang itu bukan endorsein buku itu ya, cuman cuman bisa dibeli di Gramedia. Gratis. Tapi di area psikologi ya. Terus psikologi. Itu tapi dia tuh banyak gini, kayak apa ya, kalau misalnya gini, gue baca Alkitab, cuman kalau Alkitab itu kan bahasanya susah ya, kadang-kadang tuh gue kayak apa sih gitu. Nah kalau misalnya ini tuh dia tuh menjelaskan hal-hal cerita kehidupan gitu, tapi in a way that's simple to understand dan yang seru gitu, in life stories gitu. Misalnya dia ngomongin tentang apa ya, orang yang mau something to be perfect. Itu dia ngomongin tentang perfectionism, itu bisa satu bab gitu, tapi banyak nih cerita-ceritanya. Banyak. Misalnya dia waktu itu dia bikin apa ya, bikin tembok atau bikin wihara gitu. Itu kan kalau misalnya monks itu kan nggak ada tukang ya, mereka kerjain sendiri gitu. Dia bikin tembok gitu, bagus nih tembok, cuman ada 2 batanya itu kayak jelek gitu. Terus habis itu dia kesel banget, tapi sama kan kalau monks itu kayak ada level-levelnya gitu ya. Terus gurunya itu si Ajahn Chah tuh bilang kayak udah nggak usah dihancurin gitu, tapi dia kayak gemes gitu. Terus ada pengunjung nih, terus dia bawa keliling pengunjungnya gitu. Terus habis itu tapi yang bagian yang 2 bata jelek itu dia nggak mau tunjukin, dia malu. Terus habis itu dia kayak sama si
orangnya, pengunjungnya pas udah selesai gitu, dia bilang kayak ini bagus banget nih wiharanya gitu. Terus dia bilang kayak bagus dari mana gitu, lo nggak lihat itu ada bata jelek gitu. Terus si pengunjungnya tuh bilang kayak lo dari semua yang bagus ini lo cuman fokusin di 2 bata jelek itu gitu. Dan itu kan sama kayak happiness. Kita mungkin punya in life, kita punya keluarga yang sayang sama kita berkecukupan, kita apa gitu. Tapi kalau misalnya kita fokusnya cuman ke yang hal-hal yang kita nggak punya atau yang kurang dari hidup kita, ya itu nggak bakal. Tapi then again, to have that kind of realization, itu kan yang kayak tadi itu yang apa namanya, hierarchy itu udah dari di atas. Nah, untuk bisa merasa seperti itu kan kita harus bawanya kenyang dulu, gitu kan. Kita harus make sure kita safe dan apa gitu. Also misalnya kayak Ajandron tuh juga ngomongin tentang misalnya kayak batin teflon gitu. Batin teflon kita to not let anything stick with us. Kita kalau happy udah. Kita kalau misalnya kita sedih udah, ngerti nggak sih? Jadi yang let go ya. The art of letting go. Dan itu nggak gampang loh. Karena kalau misalnya itu gampang, monks wouldn't spend like hours a day practicing it gitu. Dan itu jadinya ya emang itu harus dipelajari, makanya harus ada willingness, karena itu effort juga sih untuk mau untuk happy gitu. Bisa saya tambahkan sedikit lagi nggak? Nah, pengalaman pribadi nih. Gimana? Nah, kan dulu kan masih di Indonesia pengen suatu saat saya pengen kuliah ke Belanda, pengen hidup di komunitas internasional. Lalu sekarang saya mewujudkannya, terus belajar, terus stres karena terlalu banyak mata kuliah. Terus saya bilang, kan ini yang gue cari dulu, gitu. Kenapa sekarang lo jadi stres? Lo harusnya bersyukur karena lo hidup di sini, lo belajar. Nah itu contoh simple sekali bagaimana kita tidak jelas melihat, kita lebih jeli melihat 2 bata yang rusak itu dibandingkan seluruh tembok. Nah itu terus ada, pokoknya kadang gue bilang, wah di sini misalnya nggak punya teman atau jarang keluar rumah karena ada kesibukan atau apa, terus merasa kesepian, mulai stres. Gue bilang, mau stres tapi gue di Belanda gitu. Meaning like this is like dream country. Ya, sesuatu yang lo udah idam-idamkan sejak dulu dan you fight for that. Dan lo tidak melihat itu big picture yang begitu bagus itu, dan lebih memilih melihat bata-bata kecil itu yang akhirnya merusak juga state of emotion, keadaan kebatinan yang akhirnya lu nggak bahagia. Padahal kalau lebih bijak, zoom out itu akan mungkin lebih satisfactory-nya lebih dapat. Oke, ini aku anggap sebagai les ya udah. Karena memang bahagia ini nggak ada akhirnya, habis-habisnya, nggak ada akhirnya. Kompleks banget. Dan benar juga tadi sebagai les quote-nya adalah keinginan bersyukur, keinginan untuk bahagia itu penting banget, tapi juga sering banget dilupain orang-orang. Dan apalagi yang soal 1000 kebaikan mungkin ketutup sama 1 kesalahan gitu ya buat kata. Dan itu juga kata-kata yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Nah mungkin jangan lupa untuk selalu bersyukur, apalagi kayak sekarang bisa ada waktu buat nonton YouTube, bisa nonton apa, nggak mudah. Apalagi hidup terus selama berjalan kan, pasti ada aja gitu rintangannya. Catch up with friends. Benar. Jangan lupa catch up with friends. Kalau lagi introvert, udah telepon aja teman, nggak apa-apa. Oke, ayo kita mungkin sekian dari kita. Pause gini dong. See you on the next episode gini ya. Oke, 1, 2, 3. See you on the next episode. Ulang. Oke. See you on the next episode. Ulang. See you on the next See you on the next episode. Ya, gitu dong. Bye bye.